Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Saya nak mengajukan satu persoalan, yaitu tentang apakah hakikat kosong itu satu perkara dengan Nur Muhammad dan Nur Allah. Nur Allah. Semoga Ustaz Abdul Kalim boleh bagi pencerahan. InsyaAllah, terima kasih. Coba alam kekosongan antara dari mata kita memandang yang ada di depan kita. Nah, kekosongan ini kan suci. Meskipun disiram dengan air yang tidak nempel, disiram air comberan yang tidak nempel, yang kita tunjuk ketika di dalam tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, nunjuk apa itu? Kan nunjuk alam kosong. Ya Allah itu hakikatnya kosong, tapi isi tapi kosong. Agar lebih mudahnya Kanjeng Nabi diutus nyebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf baru balas karena barusan kal dengan saudara yang ada di Riau. Oke, yang dimaksud Nur Muhammad dan Nurullah. Nur Muhammad itu simpelnya begini pengertiannya. Nur Muhammad itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup diri manusia kita. Itulah Nur Muhammad. Maka bila hati masih beriman kepada Nur Muhammadnya, tidak beriman kepada Nurullah selamanya, kita tidak akan bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah pencipta diri kita. Jadi nurun ala nurin, maksudnya persembahkan kembali bahwa hidup manusia ini kepada hayatullah. Bila sudah kita persembahkan hidup manusianya, berarti kan manusianya sudah mati. Bila kita sudah persembahkan wujud diri manusianya, berarti manusianya kan sudah tidak wujud lagi, alias gaib. Yang ada hanya wujudullah. Jadi akhirnya manusianya yang gaib, Allahnya yang nyata. Manusianya gaib seperti halnya dulu sebelum kita mengenal Allah, kita menggaibkan Allah. Seperti itulah gaibnya diri manusia kita setelah Allah nyata pada diri manusianya. Jadi di atas langit ada langit, maksudnya itu nurun ala nurin. Jadi ketika kehidupan manusianya kembali rojiun kepada hayatullah, maka sirnalah, maka fanahlah, maka hancur leburlah kehidupan manusianya. Jadi manusianya kembali ke fitrahnya, kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, yakni sifat-sifat muhalnya Allah, sifat kebalikan dari Allah sendiri.
Demikian sahabat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Kalim yang masih ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih, penjelasannya sangat bermanfaat. Ya Alhamdulillah, saya dapat pahamnya. InsyaAllah, terima kasih banyak. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih sebagai peluang. Saya ingin bertanya lagi soal Ustaz yang masih mengelirukan saya, yaitu tentang Allah SWT awal dan dia yang akhir, dia yang batin, dia yang zahir. Lalu di mana kedudukan kita sebagai manusia Ustaz? Semoga Ustaz bagi pencerahan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Jadi la hayatan illallah. Tiada hidup kecuali Allah. La mawjudan illallah. Tiada wujud selain Allah. Jadi kedudukan Allah tetap di dalam sifat wajibnya Allah. Di mana kedudukan manusia, manusianya tetaplah berkedudukan di dalam sifat muhalnya Allah, kebalikan dari Allah. Akan tetapi selama ini kita tidak merasa, kita tidak terasa, kita tidak sadar bahwa yang berposisi sebagai Allah kan selama ini kita, manusia kita ini, yang tak terasa telah menduduki posisinya Allah. Diri kitalah yang merasa wujud, diri kitalah yang merasa hidup, diri kitalah yang merasa berkuasa atas segala kehendak yang terjadi di dalam badan-badan kita ini. Jadi inilah yang selama ini kita alami, yakni mentuhani diri kita sendiri. Seolah-olah di dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah kita sudah beragama, seolah-olah kita sudah bertuhan. Akan tetapi beragama dan bertuhannya selama ini hanya di sisi manusianya. Akan tetapi praktek hatinya masih ateis, masih mengkufuri wujud nyatanya Allah, masih mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini. Coba kita sadari, benar bukan? Selama inilah kita yang mentuhani diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah, sedangkan selama ini yang jadi Allah adalah hawa nafsu kita sendiri yang hadir dan wujudnya layaknya Allah. Maka posisikan lagi kedudukan diri manusia kita kepada sifat muhalnya Allah. Jangan duduk di dalam sifat wajibnya Allah. Berarti bila kita duduk di sifat wajibnya Allah, berarti yang jadi Allah kan manusianya. Yang ngaku-ngaku berkuasa, yang ngaku-ngaku hidup, yang ngaku-ngaku wujud diri manusianya. Kembalikanlah kewujudan diri manusia kita kepada Adam. Kembalikanlah kehidupan diri manusia kita kepada al-maut. Kembalikanlah kekuasaan diri kita kepada keapesan diri manusia kita. Seluruhnya sifat wajib bagi manusia kita adalah di dalam sifat muhalnya Allah. Bila Allah wujud, maka
Goiblah fanalah diri manusianya. Akan tetapi bila manusianya yang wujud, maka goib dan fanahlah Tuhannya. Jadi posisi manusia wajib kembali kepada asal usulnya. Asal usulnya goib, ya kembali kepada goib. Asal usulnya Allah wujud, tetaplah wujud. Demikian sahabat. Alhamdulillah, syukur rahmatullah SWT. Terima kasih banyak pencerahannya Ustaz Abdul Khalid, sangat bermanfaat untuk hamba. Alhamdulillah, syukur, terima kasih. Satu lagi persoalan pertanyaan, yaitu membingungkan saya Ustaz. Bolehkah kita nafikan jasad kita ni, iaitu tiadakan, dan kita isbat Allah bahwa tiada lagi roh dan jasad ini, hanya Dia, hanya Allah SWT. Bolehkah begitu Ustaz? Semoga Ustaz boleh bagi pencerahan. Terima kasih, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang hakikatnya yang wujud itu hanya Allah. Ketika di hati kita sudah lenyap, sudah fana, sudah hancur lebur rasa wujud dan kehidupan manusianya. Jadi tidak mungkin manusia mengaku jadi Allah bila di dalam hati manusianya sudah tidak wujud diri manusianya, yakni manusianya sudah menyadari status dan posisi diri manusianya yang keseluruhannya di dalam sifat muhalnya Allah, yakni sifat kebalikan dari Allah sendiri. Ketika manusia sudah menyadari, ketika manusia sudah memahami hakikat diri sejatinya yang hanya ciptaan, bukan pencipta. Selama ini kan posisi hati kita seolah-olah kitalah sang pencipta. Kita merasa sebagai pencipta pergerakan badan kita sendiri. Kita merasa berkuasa atas pergerakan sholat badan kita. Kita seolah sebagai pencipta pergerakan sholat di saat ibadah. Kita sebagai pencipta badan kita di saat bekerja, di saat naik motor, di saat masak ke dapur. Semuanya adalah kitalah sebagai penguasanya, kitalah sebagai penciptanya keadaan segala tindak lakunya badan selama ini. Meskipun selama ini kita tidak mengaku-ngaku jadi Allah, tapi hakikatnya kita sudah berposisi sebagai Allah. Sadar atau tidak, disitulah selama ini kita berdiri. Seolah-olah kita sudah ngaku jadi Allah. Karena apa? Karena seluruh sifat-sifatnya Allah sudah kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Di pandangan manusia seolah-olah kita tidak mengaku jadi Allah. Tapi di sisi Allah, Allah digoibkan, yang wujud manusianya. Allah dimatikan, yang hidup manusianya. Allah diapeskan, yang berkuasa manusianya. Lah, berarti yang jadi Allah selama ini kita ataukah ahli makrifat? Nah, orang syariat pasti menganggap orang makrifat itu ngaku jadi Allah. Syirik, murtad, kata ahli syariat. Akan tetapi bila dibalikkan kepada kenyataannya,
siapa sebenarnya selama ini yang ngaku-ngaku jadi Allah? Siapakah selama ini yang merampas, yang memakai selendang-selendang sifat-sifatnya Allah? Ahli hijab atau ahli syuhud? Nah, bagi ahli syuhud, bagi manusia yang sudah tahu posisi diri kemanusiaannya, yang sudah tahu bahwa diri manusianya sebenarnya gaib, bagaimana mungkin ngaku jadi Allah? Yang ngaku jadi Allah, ya Allah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Aqimis sholat li zikri, dirikan sholat demi mengingat aku. Jadi makna mengingat itu bukan ingat-ingat seperti di syariat. Yang mana ingat menurut syariat itu ingat namanya. Allah, Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan itu hakikat ingat. Bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah sementara kita tidak kenal Allah? Muhal kan? Jadi yang dimaksud ingat itu adalah ingat bahwa yang hidup ini Allah, yang berkuasa ini Allah, hambanya sudah fana, hambanya sudah mati, yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud ingat. Di sisi Allah, inilah yang dimaksud bertuhankan Allah, tidak mentuhani diri manusia kita sendiri. Inilah wayang yang sudah tunduk patuh kepada sang dalang, bukan wayang yang merasa jadi dalang seperti kita selama ini. Demikian jangan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Khalik. Terima kasih pencerahannya, sangat bermanfaat untuk Tuhan hamba. Ucapkan ribuan terima kasih sudah menjawab persoalan-persoalan yang saya ajukan. Hanya Allah SWT yang membalas segala kebaikan yang dilimpahkan dan yang ditunjukkan pada Tuhan hamba. Alhamdulillah, syukur, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam